Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar agama mengenai saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kita awali dengan doa pembukaan. Berdoa bersama-sama ya anak-anak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama. Dengarkan lagu ini. Anak-anak, hari ini kita memahami bahwa diri ini memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Kita lihat bahwa manusia itu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Amati gambar tersebut. Ada beberapa gambar, kamu bisa membedakan manakah gambar yang merupakan perbuatan yang baik dan manakah gambar perbuatan yang jahat atau yang buruk. Bisa ya anak-anak? Itulah contoh-contoh dari perbuatan baik dan buruk yang sering dilakukan oleh kita manusia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan baik dan perbuatan jahat itu? Perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat hati gembira, membuat hati bahagia, membuat tersenyum, dan damai sejahtera. Contoh dari perbuatan yang baik itu jujur, tidak malas,
rajin kan? Kalau tidak malas itu rajin belajar, maka mama kita menjadi tersenyum, sopan pada orang lain, suka berbagi dengan teman-teman. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan jahat adalah perbuatan yang membuat orang lain menderita, orang lain sedih, dan orang lain kecewa. Kita suka marah tanpa sebab, kita sombong, kita mau menang sendiri, kita malas belajar, tidak patuh kepada orang tua. Itu adalah contoh-contoh dari perbuatan jahat. Anak-anak, di dalam kitab suci pun diajarkan Roma bab 12 ayat 9 sampai 21 yang berisi tentang nasihat Rasul Paulus. Di dalam nasihat Rasul Paulus bahwa kita hendaknya mengasihi dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah yang akan membalasan kejahatan orang lain. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Kalau ia haus, berilah ia hidup. Anak-anak, sebelum sampai ke tugas, kamu akan tahu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang baik itu akan mendapatkan pujian dan juga mendapatkan penghargaan. Tetapi apabila kita melakukan hal yang jahat, kita akan mendapatkan hukuman, baik hukuman fisik, denda, ataupun dikucilkan, tidak punya teman dan saudara. Maka anak-anak, kita diberi oleh Tuhan untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Mari kita bersama di dalam kitab suci pun diberikan banyak contoh tentang perbuatan baik yang mendatangkan sukacita dan perbuatan jahat yang mendatangkan kesedihan. Perbuatan baik itu mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak-anak pilihan Allah. Tuhan Allah selalu mengajar kita untuk berbuat baik, tapi kita perlu juga memiliki keteguhan hati untuk berjuang melakukannya. Sekarang tugas kamu mengerjakan latihan pengetahuan 2 dari buku Jamrud, halaman 12 sampai 14, Romawi 1 dan Romawi 2. Sebagai refleksi, duduk diam kalian, dengarkan baik-baik. Apakah aku sudah berbuat baik dengan sesamaku? Atau justru aku berbuat jahat terhadap sesamaku? Mari kita sekarang membuat aksi, berjanji pada diri sendiri, aku mau berbuat baik terhadap sesamaku. Anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada sesama, guru, orang tua,
dan saudara-saudara kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak kebersamaan hari ini. Selamat belajar.